Selamat hari Minggu, Shalom Jemaat Tuhan. Dimanapun saudara berada hari ini, apakah saudara sedang sendirian ataupun bersama keluarga, kita tetap menikmati kasih dan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Kita tidak hidup di dalam ketakutan, karena Dia Yesus selalu menyertai saudara dan saya. Mari kita siapkan hati kita pagi hari ini untuk menyembah Tuhan. Serta
mengucap syukur ya Tuhan, buat hari ini, hari yang Tuhan jadikan buat kami. Kami percaya Tuhan, kehidupan kami seutuhnya ada di dalam tangan Tuhan. Tuhan tidak pernah lepas tangan sedetik pun dalam hidup kami. Sebab itu Tuhan, kami mau mengucap syukur. Karena janji Tuhan ya dan amin dalam hidup kami. Dan biarlah Tuhan, saat ini kami mendengarkan berita baik, kebenaran firman-Mu yang memerdekakan kami, yang memberikan kami kekuatan baru, yang memberikan kami pengharapan baru. Dan biarlah Tuhan, firman-Mu ini akan menjadi rema di dalam kehidupan kami. Dan biarlah setiap umat-Mu dapat menjadi garam dan terang dimanapun Tuhan tempatkan kami hari ini. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk menyambut kebenaran firman Tuhan dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Memang bisa bertemu itu adalah anugerah. Jadi jangan menganggap enteng pertemuan-pertemuan, apalagi pertemuan ibadah. Tapi baik, sebelum saya akan memulai memberikan perenungan singkat dan pencerahan, kita sama-sama berdoa terlebih dahulu. Bapa di sorga, terima kasih untuk waktu, untuk kehidupan dan hidup itu sendiri. Ternyata hamba-Mu masih boleh bertemu dengan semua rekan-rekan yang ada, khususnya di dalam pengambilan acara ini. Berkati acara ini, berkati firman-Mu, berkati setiap telinga yang mendengar. Dan kami tahu Roh Kudus akan menerjemahkan dalam satu bahasa yang mudah dipahami dan mudah dimengerti. Kami siap untuk diberkati dan kemudian memberkati orang lain. Dan semua doa ini kami alaskan di dalam nama Yesus. Amin. Baik teman-teman, masa kecil itu adalah masa yang paling indah. Saya ingat di waktu kecil, mama suka mengajak saya nonton sirkus. Dan ada satu acara yang saya paling suka. Mendadak muncullah seorang badut. Dia membawa tonggak-tonggak kecil sebanyak 10 biji. Dan kemudian tonggak itu diletakkan di lantai. Dan di atasnya ada piring-piring. Tonggak pertama diputar, piring itu menjadi stabil. Dia putar kedua, ketiga, keempat, kelima, sampai yang ke-10. Tapi waktu ke-10 diputar, piring pertama mulai goyang. Dia lari lagi. Dia putar lagi sampai stabil. Piring nomor 5 goyang. Nomor 5 stabil, nomor 8 goyang. Setelah saya dewasa, saya berpikir, hidup ini melelahkan. Hidup ini menguras emosi, menguras pikiran. Sama seperti badut-badut itu tadi. Dan kita adalah badut-badut kehidupan. Kita putar piring kesehatan. Kita putar piring pernikahan. Kita putar piring ekonomi. Bahkan piring-piring yang lain. Dan kita sibuk lari dari piring 1, 10, 5, 4 dan sebagainya. Dan saya ingin katakan kepada teman-teman semua, itulah kehidupan yang kita jalani. Terus memutar piring-piring itu dengan kelelahan demi kelelahan. Tapi saya punya satu kisah yang coba saya ingin ceritakan kepada Anda. Di Yugoslavia, di dekat pantai, pemerintah mendirikan satu pabrik pengalengan ikan. Dan tentunya sisa-sisa ikan yang tidak terpakai terbuang, bukan? Dan di situ muncullah burung-burung pelikan. Dan memang di daerah itu sudah ada burung pelikan. Tapi dengan munculnya pabrik itu, pelikan ini nggak usah terbang, menyelam, mencari ikan. Cukup menerima buangan-buangan. Akhirnya pelikan ini lama tidak terbang, tumbuhnya makin gemuk, makin tambun. Dan akhirnya mereka memang tidak bisa terbang dan mencari ikan. Berjalan bertahun-tahun.
Sampai satu hari pabrik pengalengan di pantai Yugoslavia ini ditutup. Burung-burung pelikan masih bisa bertahan dan bertahan. Tapi kurang lebih sebulan kemudian mulailah banyak burung pelikan yang mati. Karena dia tidak pernah belajar terbang dan dia tidak pernah belajar untuk menyelam mencari ikan. Pemerintah bingung. Kenapa burung pelikan ini kok mati? Akhirnya sarjana-sarjana burung, ilmuwan burung menemukan satu cara. Mereka tidak langsung diberi ikan mentah, tapi mereka membawa 5-10 burung pelikan pemburu yang lapar. Burung ini terbang, menyelam, mengambil ikan, menyelam, mengambil ikan. Dan akhirnya burung-burung yang tadinya tidak bisa terbang mulai meneladanin burung-burung yang didatangkan tadi. Dan akhirnya burung-burung ini terselamatkan. Di sini saya belajar, memang kadang-kadang kalau dalam keadaan enak, semuanya nyaman, kita jadi malas. Kita lupa bahwa satu hari hidup ini akan berubah. Pernahkah Anda berpikir bahwa gereja akan tutup hampir 1 bulan? Yang mengerikan kalau nanti gereja baru boleh buka di awal Mei. Ada kemungkinan. Dan kita tetap berdoa supaya korban-korban virus corona ini makin lama makin sedikit. Kita nggak pernah berpikir gereja akan ditutup oleh satu makhluk yang sangat mikro, yaitu corona. Ini lebih hebat dari teror. Ini lebih hebat daripada peperangan. Semua menyelamatkan diri. Dan satu hal, kita sekarang nggak bisa melarikan diri kemana-mana. Mau ke Malaysia? Mau ke Cina? Mau ke Perancis? Bahkan saya tadi membaca koran, Pangeran Charles juga kena. Apakah Anda menemukan makna dalam peristiwa ini? Saya menemukan. Maaf kata ya, masyarakat kita ini orang Jawa bilang rada kemproh. Gak pernah cuci tangan. Tapi akhirnya kita semua tergila-gila cuci tangan. Sampai kehabisan sabun. Itulah maknanya. Orang-orang kita ini budayanya gak pernah bisa ngantri. Main serobot. Saya tadi turun dari pesawat. Dan kita semua dengan tertib jaga jarak 1 meter. Begitu turun, yang kita cari apa? Bukan makanan, sabun. Ada satu perubahan yang sangat drastis. Saya ingin cuplikan lagi cerita tentang ikan. Ikan yang cukup mahal harganya dan masih bisa dijangkau lah oleh kelas menengah. Ikan itu namanya ikan salmon. Salmon ini dari air tawar pindah ke laut. Dari laut kemudian bertelur di air tawar. Dia selalu berpindah-pindah. Tapi yang heran dagingnya nggak pernah asin. Nah, saya melihat ikan salmon terus melawan arus, meloncat dan di sana dinantikan oleh beruang dan pemangsa lain. Saya belajar 3 hal dari ikan salmon ini. Yang pertama, ikan salmon begitu dia bertelur, dia mati. Inilah seekor ikan mati bagi sesama. Dia mati tapi muncul generasi baru. Ini yang saya suka, mati bagi sesama. Tapi sekarang orang lebih suka sama-sama mati. Kok enak cuma saya yang mati? Ayo kita sama-sama mati. Dan yang lebih sadis lagi, ada banyak manusia bukan mau mati bagi sesama, bukan mau mati sama-sama, tapi kerjaannya cuma satu, mematikan sesama. Ngeri gak? Mematikan sesama dalam bidang ekonomi, bahkan mematikan bagi sesama di tengah pelayanan, di tengah persaingan dan macam-macam lagi. Baik, hidup ini kan sebuah pilihan ya. Dan saya ingin katakan kepada Anda, saya akan memberikan 2 pilihan kepada Anda. Pilihan yang pertama, 1 kali kerja hasilnya berulang-ulang. Atau Anda milih
Kerja berulang-ulang, hasilnya 1 kali. Kira-kira pilih yang mana? 1 kali kerja, hasilnya berulang-ulang. Atau Anda milih kerja berulang-ulang sampai tua, hasilnya cuma 1 kali. Dan akhirnya di tengah tekanan ekonomi, saya mengaduk-aduk pikiran saya. Saya lebih baik berpikir 1 kali kerja, hasilnya berulang-ulang. Tuhan Yesus mati 1 kali, tapi setiap hari berulang-ulang ada ribuan orang diselamatkan. Jadi pilihan saya adalah kerja 1 kali, tapi hasilnya berulang-ulang. Contohnya, waktu syuting ini, saya syuting cuma 1 kali kan? Tapi Anda bisa mengunduhnya berulang-ulang. Ini kerja yang menghasilkan finansial. Nah, baik, walaupun ini syuting, tapi saya ingin bermain dengan Anda. Saya coba mengeluarkan, ini uang berapa teman-teman? 50.000. Jelas ya? Coba Anda keluarkan uang Anda. Periksa. Pasti uang yang saya pegang dengan uang Anda itu pasti berbeda. Coba amati, Anda pasti mengatakan, enggak mungkin Pak Pengki, semuanya sama. Enggak, uang saya enggak sama dengan Anda. Enggak samanya di mana? Kalau uang saya, ya kalau uang Anda 50.000, Anda belanjakan habis, tidak pernah kembali lagi. Tapi kalau uang saya belanjakan, dia akan balik lagi. Loh, kok bisa Pak Pengki? Ya nanti kalau Anda mau coba tahu rahasianya, Anda boleh ketemu saya. Sekali lagi, ininya memang tidak beda, sama, tapi ada perbedaan. Kalau Anda membelanjakan 50.000, uang Anda habis, tidak pernah kembali. Tapi kalau uang 50.000 saya belanjakan, dia pasti balik lagi. Disitulah perbedaannya. Ya kalau ada waktu Anda boleh ketemu saya kasih tahu gimana caranya supaya uang 50.000 ini bisa balik kembali. Apalagi di tengah-tengah tekanan yang serba sulit. Saudara, saya semalam merenungkan ya. Kenapa Ayub itu bisa bersyukur selamanya? Sederhana kan? Saya membaca sejarah Ayub, itu dagingnya berlubang dan istilahnya agak meleleh. Kemudian di lubangnya ini keluar ulat. Saya nggak tahu apakah Ayub ini cari tabib atau cuma berdoa, saya nggak tahu. Dan masa kesakitan Ayub bertahun-tahun. Mungkin lebih hebat dari corona ya. Cuma Ayub nggak mati aja. Virusnya seluruh badan. Karena apa? Yang saya ngeri, Ayub itu menggaruk boroknya dengan beling, pecahan kaca. Berarti sungguh-sungguh mengerikan. Kemudian saya mencoba meneliti pemikiran Ayub itu gimana sih? Kok bisa mengucap syukur? Harta habis, anak mati, kesehatan hancur, tetap bisa mengucap syukur. Saya mencatat, karena hubungan Ayub dengan Tuhan itu cukup akrab. Dia yakin bahwa apapun yang terjadi, Tuhan pegang kendali. Itu yang pertama. Yang kedua, Tuhan tahu rincian hidupmu dan hidup. Ini cuma otak-atik otak saya ya. Saya berpikir begini. Pak Pengki, dengan munculnya virus-virus ini Pak Pengki harus naik pesawat, takut nggak? Jujur, ada rasa takut. Saya juga pakai masker kok kalau di pesawat. Tapi di sini saya berpikir, kematian saya itu sudah ada catatannya di akhirat. Percaya nggak? Nggak mungkin Tuhan salah manggil. Nggak mungkin. Percayalah. Kan ada satu ayat yang ngomong begini, walaupun 1000 rebah, 10.000 rebah di sisiku, aku tetap berdiri. Jadi percayalah,
tanggal-tanggal kematian kita masing-masing sudah ada catatannya sebelum Anda lahir. Jadi Tuhan itu nggak mungkin keliru manggil. Sorry Pengki, gua keliru manggil, balik lagi dah. Nggak mungkin. Jadi tidak ada orang mati karena corona. Dia cuma menyebabkan kematian. Kematian itu sendiri ada di tangan Tuhan. Contohnya, waktu iblis masuk ke dalam ruangan pertemuan Tuhan. Bayangin saudara, kita ini diundang Tuhan tiap minggu ke pertemuannya aja nggak mau datang. Setan itu nggak diundang, dia ikut datang. Hebat nggak? Dia rindu ketemu Tuhan. Tapi kenapa kita nggak pernah punya kerinduan? Gimana setelah hampir sebulan kita nggak kebaktian? Ada rasa kangen teman-teman? Jujur saya kangen. Dan mudah-mudahan kalau GBI Rem nanti buka, kita masih ketemu ya. Saya berdoa, kita tetap akan ketemu. Nah, yang ketiga, Ayub itu tahu persis dia itu maha kuasa. Dari mana dia tahu? Jadi waktu setan itu ketemu Tuhan, Tuhan nanya, kamu tahu hambaku Ayub? Kenapa setan ditanya tentang Ayub? Dan Tuhan ngomong, baik, kamu boleh kerjain dia, tapi nyawanya jangan. Di sini Ayub percaya ada kemahakuasaan Tuhan, ada tangan Tuhan. Penyakit boleh mengobrak-abrik kesehatan kita, tapi ingat, nyawanya jangan. Ada batasan, saudara. Iblis gak bisa menerobos batasan Tuhan. Jadi Ayub percaya dia Allah yang maha kuasa. Dan satu lagi saya berpikir, apapun yang saya alami, Tuhan tetap punya rencana yang baik. Saya hanya iseng-iseng ngobrol sama Pastor Paulus, sama Pak Johan waktu kemarin kita ada di depan gereja. Karena ada cukup banyak orang yang datang, yang menanyakan apakah kebaktian ada dan kapan. Saya yakin, hampir 1 bulan ya, kita nggak ke gereja nantinya. Itu muncul rasa kangen. Dan begitu gereja diizinkan buka, saya percaya orang mencari Tuhan luar biasa. Saya yakin itu. Apakah ini yang disebut musim penuaian? Ya. Jadi kalau hamba-hamba Tuhan malas menginjil, nanti Tuhan pakai makhluk yang gak kelihatan untuk nginjil ke dunia. Terus di tengah keisengan saya bertanya begini. Persembahan yang sejati itu adalah persembahkan tubuhmu, kehidupanmu. Gini, kenapa Alkitab tidak berkata persembahkan rohmu? Kenapa enggak? Kenapa kok tubuh? Kita kan hobinya ngeroh men. Iya bro. Tapi kenapa? Karena kalau roh tanpa tubuh nggak bisa berbuat apa-apa. Jadi tubuh itulah yang harus kita persembahkan. Lewat pekerjaan, lewat perilaku, dan segalanya. Baik. Umat Tuhan yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan melihat. Anda masih sanggup berdiri di tengah-tengah kesulitan ini? Hari ini saya memberikan satu tema, The Great Barrier. Anda tahu di mana Great Barrier? Great Barrier itu ada di Australia. Dia satu karang penghalang besar. Mungkin kalau kapal nabrak, ya, dia akan tenggelam. Tapi karang ini tumbuh terumbu-terumbu karang yang indah. Yang tadinya menjadi penghalang besar, akhirnya menimbulkan keindahan. Turis-turis mancanegara ke sana untuk nonton apa? The Great Barrier. Nah, bagaimana kita mengubah sebuah penghalang yang ada di dalam diri kita. Nanti saya akan ajak Anda untuk bermain sebentar. Tapi baik, kita akan baca satu ayat
di dalam kitab Ayub yang bunyinya begini. Terambil dari Ayub pasal 1 ayat 20 sampai 22. Maka berdirilah Ayub, lalu mengoyak jubahnya dan mencukur kepalanya. Kemudian sujudlah ia dan menyembah, katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dan dengan telanjang aku kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat kurang patut. Baik, saya sekarang berada di satu ruangan. Ini bersama saya ada 5 orang. Pas. Saya coba ke 4 teman-teman saya suruh berdiri di pojok. Saya berdiri di tengah. Di antara kita berlima, tidak boleh ada komunikasi. Dan waktu saya ada di tengah ruangan ini, mata saya tertutup. Antara saya dengan keempat teman saya dihubungkan dengan tali kuning. Kira-kira ngerti teman-teman situasinya ya? Anda berempat ada di sudut-sudut, saya di tengah. Setelah mata saya ditutup, kemudian salah satu panitia melemparkan uang ratusan di tengah. Saya nggak tahu posisinya di mana. Syaratnya satu, kita nggak boleh komunikasi. Gimana caranya Anda bisa menolong saya bisa mengambil uang itu? Caranya gampang. Mungkin yang satu ngendorin talinya, yang satu narik, mengarahkan kan? Mungkin saya bisa menemukan, mungkin juga tidak. Nah, sekarang dibalik. Saya tetap di tengah, tapi yang ditutup mata adalah kawan-kawan saya yang 4 orang. Posisinya tetap sama tali. Jadi yang 4 orang mengalami titik buta, saya melek. Dan kemudian panitia melempar lagi uang 100.000 seenaknya. Sekarang kita diminta gimana caranya saya menolong teman-teman yang 4 orang ini bisa menemukan dan mengambil uang 100 tadi. Ini tentunya repot, saudara. Repot banget ini. Saudara mau tahu caranya yang paling mudah? Sangat gampang. Syaratnya apa tadi dalam permainan ini? Ada tali kuning, ada tutup mata, dan syaratnya satu, tidak boleh ngomong apa-apa. Saudara mau saya kasih jalan supaya cepat mendapatkan uang itu? Lepaskan tali kuningmu dan buka tutup matamu. Dan ambil aja uang itu. Kan gak dilarang untuk melepaskan tali kuning. Kan gak dilarang untuk melepaskan penutup mata. Yang dilarang cuma apa? Tidak boleh komunikasi. Jadi makanya firman Tuhan itu harus didengarkan benar-benar supaya menemukan kehendaknya. Ini permainan kalau kita praktekkan asik banget ini saudara. Bisa sangat seru. Nah, baik. Bagaimana Ayub mengubah penderitaan? Di mana nanti teman-temannya datang ikut merayakan Ayub luar biasa. Karena waktu Ayub tadi menderita, teman-temannya kagak ada yang datang. Ini satu pola pemikiran yang sederhana. Tentu saja teman-temannya datang karena Ayub masih hidup. Kalau dia mati ya paling ngubur. Saya tertarik dengan Ayub pasal 1 ayat 20. Perhatikan langkah pertama. Maka berdirilah Ayub. Di saat-saat yang tekanan yang seperti ini, saudara masih bisa berdiri?
Kita ini lelah emosi, lelah pikiran, lelah fisik, lelah rohani. Dan hidup ini perjalanannya masih cukup jauh. Jadi saya harap semua pendengar, semua teman-teman yang ngikutin YouTube ini, saya harap apapun kejadiannya, Anda tetap berdiri. Karena dengan berdiri Anda bisa menolong dirimu, menolong keluargamu, dan menolong orang lain. Nah, setelah berdiri apa Pak Pengki? Langkah kedua, lalu Ayub mengoyak jubah. Saudara pernah lihat seorang jenderal kalau lagi ribut sama istrinya? Apakah dengan jubah jenderalnya, dengan tongkat komandonya, dia bisa membuat istrinya diam? Enggak mungkin. Istrinya diam bukan melihat Bapak jenderal sebagai jenderal, tapi dia melihat jenderal ini adalah suaminya. Jadi di sini jubah tidak pernah ada gunanya untuk menyelesaikan sebuah persoalan. Kepangkatan Anda, kedudukan Anda, kehebatan Anda tidak bisa menyelesaikan persoalan kecuali kepribadian Anda. Sedangkan langkah yang ketiga, Ayub mencukur kepalanya. Saya nggak tahu ya, tren pria seksi sekarang ini gimana? Yang saya dengar tren pria seksi sekarang, rambutnya panjang kemudian digulung, kemudian diikat dengan penjepit. Itu tren sekarang. Tapi sebelum tren ini, saya pernah membaca majalah bahwa pria seksi adalah pria yang pelontos kepalanya tanpa rambut. Nah, saudara bisa bayangkan, kalau saya tanpa rambut kira-kira modelnya gimana? Saya akan kehilangan kepercayaan diri. Memang rambut ini adalah mahkota, salah potong, kita bisa kehilangan diri. Tapi kadang-kadang potong rambut bisa membuat kita percaya diri. Kalau Anda salah potong rambut, cukup 1 bulan. Anda salah belajar, cukup 1 tahun tidak naik kelas. Tapi kalau Anda salah menikah, tidak ada waktu untuk memperbaikinya. Ya, walaupun ada waktu, tapi dengan susah payah. Sedangkan langkah yang keempat, di situ dikatakan, kemudian sujudlah ia dan menyembah. Di tengah kelelahan rohani, di tengah tekanan fisik, di tengah tekanan keluarga, di tengah tekanan finansial, di dalam ketidakmengertian, Ayub masih sujud dan menyembah. Perhatikan 2 langkah. Sujud dulu baru menyembah. Sedangkan orang Kristen sekarang itu kadang-kadang gak pakai sujud, saudara. Langsung penyembahan. Apalagi kalau musiknya mendayu-dayu. Jadi sebelum kita melakukan penyembahan, kita harus sujudkan keangkuhan kita, pikiran kita, kesombongan kita. Kita tengkurap di hadapan Tuhan. Baru terjadi penyembahan. Artinya apa? Di tengah tekanan hidup, pada akhirnya Ayub tetap berhubungan dengan Tuhan Allahnya. Tapi Anda perhatikan, langkah pertama tadi apa? Berdiri. Itu menandakan kekuatan yang cukup lama berproses sehingga dia tetap berdiri. Sedangkan yang kedua dan ketiga, mengoyak jubahnya dan mencukur kepalanya, artinya apa yang dia capai semuanya tidak ada gunanya, tidak mampu menyelesaikan. Dan yang terakhir, di mana Ayub sujud dan menyembah, itulah kepribadian Ayub. Apapun kesulitan, jangan tinggalkan Tuhan. Sama seperti Yakub, dia berkata bahwa aku tidak akan melepaskan tanganmu sebelum engkau memberkatiku di tengah sungai Yabok. Apapun kesulitanmu, tekanan hidupmu, jangan pernah lepaskan Tuhan. Dan kemudian ayat 21 katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dan dengan telanjang pula aku kembali ke dalamnya. Artinya Ayub itu tahu tujuan hidup. Kita seringkali tidak pernah tahu tujuan hidup kita ini apa sih. Pagi keluar cari uang dan kemudian pulang capek dalam keadaan yang selalu tidak
cukup. Tapi pada saat Anda tahu tujuan hidup ini, saudara, akan luar biasa. Manfaat kita mengetahui tujuan hidup, satu, akan memberi makna terhadap kehidupan yang Anda jalani. Yang kedua, kalau kita tahu tujuannya, kita bisa menyederhanakan hidup ini sendiri. Kalau Anda tahu tujuan, misalnya pergi ke Bandung, Anda bisa cari jalan yang paling cepat. Tapi kalau Anda nggak tahu tujuan, Anda pasti nggak bisa membuat peta di dalam hidup Anda. Yang ketiga, manfaat mengetahui tujuan hidup membuat kita lebih fokus kepada titik tujuan. Dan juga bisa meningkatkan motivasi untuk mencapai tujuan. Dan yang terakhir, kalau Anda tahu tujuan hidup, Ayub mempersiapkan untuk masuk kepada kekekalan. Aku lahir telanjang, pulang juga telanjang. Saudara perhatikan, saat seseorang ada di peti mati, giginya habis, tapi lidah tetap ada. Yang keras akan habis, tapi yang lembut tetap akan bertahan. Teman-teman, saya ingin katakan, hidup ini seperti uap, cuman sebentar. Dan kita nggak tahu waktunya. Kita pergi dan pulang. Dan ayat selanjutnya mengatakan, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah Tuhan. Ayub tahu, dia punya usaha, dia punya kerja, tapi sumbernya adalah Tuhan. Dan ayat selanjutnya mengatakan, dalam keadaan kesemuanya, Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat kurang patut. Manusia ini kalau sudah mengalami tekanan yang tidak tertahankan, langkah pertama biasanya kita protes sama Tuhan. Kemudian kita maki-maki Tuhan. Sudah tidak selesai, nambahin dosa. Jadi saya belajar dari Ayub. Dia mengalami sakit secara fisik. Dia mengalami kehilangan anak-anaknya. Dia mengalami kehabisan finansial. Dan dia mengalami rasa jauh dari istrinya. Tapi saya simpulkan, langkah pertama, jangan goyang, tetap berdiri. Langkah yang kedua, coba saudara berpikir, kekuasaan, jabatan nggak ada artinya, kebanggaan juga nggak ada artinya. Tapi contohlah Ayub, dia bersujud dan menyembah. Teman-teman, waktu Ayub ini mengalami tekanan di titik kritis sampai dia pulih, makan waktu berapa tahun? Ini baru fatsal pertama loh. Sedangkan Ayub dipulihkan pasal 42. Bayangin kalau satu fatsal itu 6 bulan aja kira-kira. Jadi kalau 42 fatsal berarti 21 tahun. Apakah waktu Ayub melakukan langkah yang benar tadi terus semuanya selesai? Enggak. Setelah langkahnya benar, pikirannya benar, hubungannya dengan Tuhan benar, dia harus melewati proses panjang. Enggak langsung selesai. Dan seringkali orang berkata bahwa kalau saya sudah ke gereja, sudah menyembah, apalagi sudah melayani, jadi pendeta, terus semuanya selesai. Kagak. Ada proses yang tetap berjalan. Karena di dalam proses, Tuhan ingin menguji apakah sikap Ayub itu hanya emosi atau bertahan. Nah, kalau di dalam pasal 42 kita melihat di ayat yang ke-11, ayat 10 aja. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabatnya. Artinya apa? Di tengah tekanan Ayub tetap mendahulukan orang lain. Orang sakit itu biasanya satu, dia butuh diperhatikan, dia nggak mau memperhatikan. Saudara pernah lihat orang yang ada di kolam Bethesda? Kenapa dia sakit 38 tahun? Karena dia berkata, pada saat aku ingin masuk ke kolam, orang lain sudah mendahului aku. Orang sakit itu cirinya tidak peduli orang lain. Orang sakit itu cirinya dia egois. Tapi Ayub tidak, teman-teman.
Dia selalu mendahulukan orang lain. Dan memang egonya sudah dibentuk oleh Tuhan dan terbentuk. Gimana caranya Ayub pulih? Kemudian datanglah sahabat-sahabatnya, semua saudara laki-laki perempuan dan semua kenalan lamanya, dan makan bersama-sama. Mereka menyatakan turut berduka cita. Perhatikan, teman dekat itu hanya turut berduka cita, tapi tidak mau terlibat di dalam duka cita. Yang mau terlibat dalam kesusahan kita cuma Tuhan Yesus. Ya, saudara kita, orang tua kita mau terlibat dalam kesusahan Anda? Enggak lah. Cuman turut bersimpati dan empati. Itu bedanya manusia dan Tuhan. Dan menghibur dia oleh karena segala malapetaka yang ditimpakan Tuhan. Perhatikan ayat terakhir. Dan mereka masing-masing memberi dia uang 1 kesita dan sebuah cincin emas. Perhatikan, Ayub itu dulu pengusaha gede kan? Dan kemudian waktu dia bangkrut, temannya meninggalkan. Cuma 3 orang yang datang, itu pun salah menasehati. Tapi setelah Ayub pulih, teman-temannya datang. Masing-masing bawa berapa? Bawa uang 1 kesita dan 1 cincin emas. Saudara, harga emas sekarang gak main-main loh. Hari ini ada di angka berapa? Cukup tinggi. Kalau satu orang bawa 10 gram aja ya, terus temennya yang datang 500 orang, berarti 5.000 gram, 5 kilo. Ditambah uang 1 kesita kali 500. Saudara, Ayub itu punya jiwa entrepreneur. Ayub itu seorang pengusaha. Dan dia sangat sukses. Dia orang terkaya di Tanah Uz. Kepandaian ini tidak pernah bisa hilang di dalam otak, hati, dan kepribadiannya. Makanya hambaku binasa karena kurang pengetahuan. Dengan otak dagangnya, ini emas dijual, uangnya ditambahkan ke emas tadi, dijadikan modal bagi Ayub. Ayub benar-benar merangkak dari titik nol untuk kedua kalinya. Jadi awalnya dia orang terkaya di Tanah Uz, dia pasti berangkat dari titik nol. Kemudian Tuhan buat lagi dia menjadi titik nol, tapi dia tetap sujud dan menyembah Tuhan. Dan dia kemudian kedua kali dari titik nol dia berangkat kembali. Dan dia diberkati Tuhan 2 kali lipat daripada sebelumnya. Proses itu mengajarkan Ayub untuk punya arti terhadap harta, punya pengertian terhadap keluarga. Karena itu teman-teman, mumpung keluargamu masih ada, anak, istri, suami, orang tua, berikan waktu. Sekali lagi, saya nggak nakut-nakutin, tapi di saat yang genting seperti ini, nyawa seseorang bisa lenyap secara tiba-tiba. Sekaranglah waktunya kita kumpul dengan keluarga, bikin mezbah di rumah, berdoa bersama. Jangan sampai Anda menyesal karena kehilangan. Jadi kita melihat Ayub melalui proses yang panjang. Pertama adalah promise, janji Tuhan. Kemudian setelah janji Tuhan, Anda mengambilnya, terjadilah problem. Problem ini membutuhkan P yang ketiga adalah proses. Baru setelah proses ada penalti, P yang keempat. Dan kalau saudara bisa membuat gol, Anda akan diberkati 2 kali lipat. Perhatikan, Ayub tadi yang disingkirin, sekarang didatangi pertama orang untuk belajar. Kedua, Ayub lebih hebat. Sama dengan karang penghalang besar di Australia, Great Barrier. Dulunya ditakuti pelaut, tapi sekarang banyak terumbu karang, merupakan keajaiban dunia. Jadi pada saat saudara menerima masalah, jangan dihindari. Rangkullah dengan ucapan syukur. Karena di balik semuanya, Tuhan punya maksud. Percayalah. Saya percaya hari ini saya dan Anda diberkati untuk memiliki daya tahan
Bukan dengan kekuatan sendiri, tapi bersama Tuhan. Saya tidak akan memperpanjang, tapi biarlah renungan, pencerahan, motivasi ini menjadi sesuatu yang berguna untuk kita. Dan kita berdoa. Bapa di sorga, kami berdoa untuk negara dan bangsa ini. Tuhan berkati, jauhkan jemaat anak-anak-Mu dari hal-hal yang tidak berkenan. Tapi kalau toh pun itu harus kami terima, ajari kami untuk mengucap syukur seperti Ayub. Terima kasih Bapa, berkati gembala sidang kami, berkati pengurus GBI-REM, berkati jemaat yang belum sempat untuk bertemu sampai saat ini. Berkati kesehatannya, berkati finansialnya, berkati pekerjaannya, dan berkati damai sejahteranya. Hamba-Mu ini boleh selesai, tapi Engkau tetap bersama kami, sama seperti Engkau menyertai Ayub, memberkati dan memberkati hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Sampai ketemu minggu depan. Tuhan memberkati. Shalom jemaat Tuhan, jangan lewatkan di tengah minggu ada ibadah online yang diadakan setiap hari Rabu pukul 13. Di hari Minggu ada 2 kali ibadah online. Ibadah pertama pukul 7 dan ibadah kedua pukul 15. Bagi jemaat Tuhan yang rindu untuk memberkati pekerjaan Tuhan, dapat memberikan persembahan melalui bank transfer ke rekening BCA dengan nomor 466-700-0008 atas nama Paulus T. Supit. Dan jangan lupa subscribe, like, komen, dan share channel ini ke keluarga, teman, dan sahabat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, saya percaya saudara sudah diberkati lewat ibadah online pada tanggal 29 ini. Sebelum kita akhiri, mari kita akan menerima doa berkat. Arahkanlah mata hatimu dan angkatlah kedua belah tanganmu. Sekarang, terimalah berkat-berkat yang luar biasa ini daripada Allah Bapa. Cinta kasih yang sempurna dari Tuhan kita Yesus Kristus. Persekutuan dengan Roh Kudus yang menuntun, memimpin, menyertai kita mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua, menjemput kita semua, bahkan keluarga kita di awan-awan kemuliaan. Kita yang sudah diberkati, mari sama-sama katakan amin. Tiada pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadang. Hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Walau seribu nafas di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 1000 nafas di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10
goyah, sebab Yesus